Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah kapan aku akan menikah. Jadi reading ini bisa buat kamu yang sudah punya pasangan atau masih jomblo juga boleh untuk melihat kapan kamu akan menikah dan pesan-pesan apa yang penting sebelum kamu memutuskan untuk menikah nanti. Oke, seperti biasanya, pakai intuisi kamu untuk memilih satu dari 3 tumpuk pile yang ada di depanku ini. Pakai intuisi kamu, bayangkan pernikahan seperti apa yang kamu harapkan, dan ya, kartu mana yang akan kamu pilih? Apakah pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Jika kamu sudah memilih kartu pilihanmu, kamu bisa langsung menuju ke timestamp yang aku letakkan di bawah dan sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan sama-sama melihat ya kapan kamu akan menikah dan pesan-pesan penting buat kamu sebelum nanti kamu akan menuju ke masa bahagia pernikahan kamu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang sehingga energinya bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau di sini kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, kamu bisa menghubungi nomor WhatsApp ini atau link yang aku sertakan di bawah untuk personal reading bersama denganku. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke readingnya. Yang memilih file pertama ada The Star, Queen of Cups, The Devil, The Moon. Oke, dari sebaran kartunya di sini yang bisa aku katakan, walaupun kamu hidup di masa yang banyak orang tidak ingin menikah, takut menikah, dan sebagainya, tapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, kamu sebenarnya punya harapan yang sangat besar. Ya, harapan di sini nggak sekedar ingin menikah supaya bahagia dan sebagainya, tapi bener-bener harapan yang sangat besar yang kamu itu someday aku ingin menikah dengan laki-laki atau perempuan yang mencintai saya, yang menghargai saya, menghormati saya, yang aku dan dia sama-sama berjuang gitu kan, yang mana aku dan dia juga sama-sama menerima kelebihan, kekurangan masing-masing. Ada besar sekali harapan kamu, dan bagi kamu pernikahan juga nggak sekedar indah-indah romantisme aja, tapi di sini kamu punya keyakinan bahwa dalam sebuah pernikahan itu seharusnya ada sebuah kebahagiaan. Kamu juga mengerti dalam pernikahan itu seharusnya ada kedamaian. Dan di sini kamu juga merasa bahwa dalam pernikahan kamu mengerti kadang ada bahagianya, kadang ada juga ujiannya, masalahnya yang datang dan sebagainya. Jadi sebenarnya kamu tuh udah cukup sangat dewasa untuk menilai sebuah pernikahan gitu loh. Jadi nggak sekedar buat supaya ditanya kapan nikah dan sebagainya, tapi bener-bener pernikahan yang dalam pola pikir dewasa kamu gitu loh. Jadi yang bijak, yang mengerti bahwa pernikahan itu nggak sekedar masuk ke taman bunga yang indah wangi-wangi, tapi juga ada perjuangan di sana, dan kamu mengerti untuk itu. Kamu ada harapan ke arah sana. Dan juga di sini ada energi feminin yang sangat besar ya, baik kamu di sini laki-laki atau perempuan. Energi kamu nanti, kamu yakin bahwa dalam pernikahan kamu akan semakin mengasah energi feminin ini. Ya, energi untuk menjaga, merawat, mencintai, melindungi, menjaga, mengamankan. Dan kamu pun juga ingin diberikan energi yang sama. Kamu ingin dicintai, kamu ingin dirawat, kamu ingin dijaga, dan sebagainya. Maka di sini aku bisa mengatakan bahwa emang kamu ini luar biasa energinya, karena kamu mengerti bahwa pernikahan itu nggak hanya tentang aku, tapi juga tentang kita, aku dan kamu. Dan juga karena dalam pernikahan itu ada banyak yang mengharapkan anak. Aku lihat kamu pun juga ke arah sana. Kamu di sini baik laki-laki atau perempuan sangat berharap dalam pernikahan kamu nanti dengan siapapun itu, kamu nanti jadi orang tua, jadi ayah, jadi ibu yang ngasih kasih sayang, yang benar-benar jadi contoh terbaik buat anak-anak kamu, kayak gitu sih di sini. Dan juga sebagai suami atau istri, kamu benar-benar di sini mengupayakan yang terbaik untuk hal-hal yang berhubungan dengan kedamaian, kasih sayang, cinta, dan seperti itu. Kalau misalnya kamu yang menonton video ini adalah perempuan, aku juga di sini melihat ada energi bahwa kamu ini di tengah gempuran banyaknya perempuan-perempuan yang ingin bekerja gitu kan, ingin aktualisasi diri, tapi energi kamu tuh lebih ingin nanti setelah menikah, aku lebih ingin, kalau kondisinya memungkinkan, aku lebih ingin jadi
stay home mom gitu ya, apalagi setelah nanti kamu punya anak, kamu ingin di rumah bener-bener merawat anak kamu. Bagi kamu, lelah dan capeknya kamu harus bangun tengah malam merawat anak, sibuk ngasih makan anak kamu, masak dan sebagainya, buat kamu itu adalah sumber kebahagiaan kamu. Jadi mungkin di sini bagi sebagian perempuan punya anak itu menantang ya, kadang juga bikin capek, lelah, kesal, tapi buat kamu itu justru yang menjadikan energi baru buat kamu, yang membuat kamu semakin terasah gitu loh energi untuk menjaga, merawat, melimpahi anak dan suami kamu nanti dengan kasih sayangnya kamu yang tulus kayak gitu. Jadi di sini bener-bener pernikahan yang seperti itu yang dalam bayangan kamu. Hanya saja di sini aku lihat sedikit kendala lah katakan. Mungkin di sini kamu merasa bahwa dengan banyaknya berita-berita kurang mengenakan mengenai pernikahan, terutama beberapa hari ini ya, yang ada istri kena KDRT, suami selingkuh, atau juga istri yang selingkuh dan sebagainya. Mungkin di sini ini sedikit banyak menurunkan keinginan atau tiba-tiba terbesit rasa takut kamu untuk jatuh cinta bahkan menikah, karena kamu takut mengalami kejadian yang sama, atau mungkin sebelumnya kamu pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan di fase pacaran kamu, mungkin dengan mantan kamu, atau mungkin melihat langsung keluarga atau teman-teman dekat kamu mengalami kejadian yang tidak menyenangkan mengenai pernikahan, sehingga adalah rasa khawatir di kamu. Atau kalau misalnya kartu ini berhubungan dengan mantan yang masih kamu harapkan, maka hati-hati. Aku lihat di sini ini bisa mengganjal. Jadi baik di sini rasa khawatir, takut, trauma untuk menikah, atau di sini ada energi masih ada keterikatan, masih ada bucin, masih ada harapan-harapan kamu buat balik ke seseorang yang sebenarnya sudah harus kamu ikhlaskan. Gitu sih, di sini ada energinya ke arah sana. Jadi hati-hati, ada kemungkinan bahwa orang ini menjadi batu sandungan untuk memuluskan langkah kamu ke pernikahan, karena kelihatannya orang ini adalah orang yang masih kamu harapkan, masih kamu sayang. Kalaupun sekarang kamu masih ada di kondisi kamu pacaran dengan seseorang, tapi kelihatannya hati kamu masih nyantol, ketinggalan pada orang ini, siapapun dia. Mungkin mantan kamu, mungkin adalah orang yang kamu sukai tapi tidak bisa kamu miliki, kayak gitu juga bisa. Jadi hati-hati dengan energi keterikatan yang belum bisa kamu lepaskan ini, karena ya namanya pernikahan seharusnya ini mengenai komitmen bersama gitu kan, kamu dan pasangan kamu, suami atau istri kamu. Jadi kalau misalnya masih ada orang ketiga, orang yang masih belum selesai nih cerita masa lalunya dengan kamu, ya coba sebisa mungkin kamu selesaikan apa-apa yang masih mengganjal di hati kamu mengenai orang ini. Karena ya jangan sampai kamu di sini mengulang kisah antara Lady Diana, Charles, dan Camilla. Jadi pastikan kamu selesai dulu dengan ini. Ya, dan kalaupun ada trauma yang masih tersisa di hati kamu mengenai takut menikah dengan fenomena yang hadir beberapa hari ini, ya coba di sini kamu yakinkan diri kamu bahwa pernikahan kadang ketika orang lain mengalami sebuah luka di pernikahan bukan berarti kamu akan mengalami kejadian yang sama, tapi belajarlah dari kejadian yang ada, entah dari public figure atau mungkin kamu sendiri atau mungkin orang yang kamu kenal. Belajarlah dari pola yang sudah terjadi, jangan sampai kamu mengalami hal yang sama. Dan memang di sini aku lihat ada rasa khawatir, feeling blue, takut dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kadang rasa takut ini hanya ada di hati kamu, bukan sebuah kejadian yang benar-benar akan terjadi. Jadi kalau memang sekarang kamu lagi di energi ini, entah bucin, trauma, atau mungkin masih gamang, masih belum jelas nih kedepannya akan bagaimana, coba ingat-ingat kembali diri kamu yang mungkin sekian bulan, sekian tahun lalu sangat-sangat optimis mengenai pernikahan. Jadi kamu boleh aja belajar dari pasangan-pasangan yang pernikahannya katakanlah gagal, belajar dari polanya agar nggak terjadi di kamu, dan juga kembalikan energi positif kamu dari pasangan-pasangan yang pernikahannya ini benar-benar everlasting, bahkan hingga maut memisahkan mereka. Contohnya yang paling gampang aku ingat, ya mungkin di sini Bapak Habibie dengan Ibu Ainun ya, yang luar biasa. Atau mungkin di sini kalau kamu punya orang tua yang pernikahannya langgeng, ya belajarlah dari mereka gitu ya di sini.
Seperti itu sih yang aku lihat. Dan kalau misalnya kamu nanyakan, terus jadinya kapan kak aku akan menikah gitu kan ya, aku akan lihat di sini 2 kartu aja, Two of Wands, dan juga ada The Hanged Teddy atau The Hangman di sini. Kalau dari kartu ini memang energinya kamu itu masih melihat, bisa aku katakan mungkin kamu masih butuh waktu lah, masih butuh waktu sekian tahun yang akan datang sampai kamu bener-bener yakin untuk menikah. Aku lihat di sini kamu harus ada actionnya memang, dan aku lihat di sini juga energinya tuh keterikatan, kemelekatan pada suatu hal. Jadi di sini macam-macam sekali lagi. Mungkin di sini orang yang kamu harapkan ini masih cukup jauh dari kamu ya. Mungkin juga di sini ada kemungkinannya kamu dibersamakan atau punya jodoh yang mana orang ini nih cukup jauh dari kamu, dalam artian mungkin beda kota, beda negara juga bisa. Tapi yang pasti di sini hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan tidak bisa hanya kamu impi-impikan aja, tapi harus ada actionnya di sini. Jadi kalau misalnya memang masih ada keterikatan, masih ada trauma dan sebagainya, coba harus kamu yang berusaha gimana caranya untuk membebaskan diri kamu dari si orang ini yang masih ada di hati kamu, yang seharusnya sudah kamu tinggalkan di masa lalu. Atau kalau ini trauma ya coba kamu sembuhkan dengan cara healing, dengan cara apapun itu yang kamu rasa paling cocok dengan kamu. Kayak gitu di sini. Dan ya memang kelihatannya masih butuh waktu sih sampai kamu bener-bener menyelesaikan segala sesuatu yang masih menghantui pikiran dan hati kamu. Aku lihat seperti itu. Ada The Hanged Teddy di sini. Aku lihat memang butuh kesabaran yang lebih untuk kamu menuju ke hari bahagia kamu. Tapi yang pasti di sini, kalau sebelumnya kamu atau sekarang kamu ada di hubungan cinta yang mana kamunya selalu berkorban, kamunya yang selalu bersabar, kamunya yang selalu mengalah dan sebagainya, coba logikanya lebih dimainkan. Dalam artian gini, seharusnya dalam hubungan cinta itu perjuangannya bareng. Nggak bisa kamunya akunya aja yang selalu mengalah, akunya aja yang selalu patah hati, akunya aja yang selalu berusaha, tapi mungkin pasangan kamunya cuek, nggak peduli, dingin dan sebagainya. Jadi coba lihat patternnya, lihat polanya dia. Karena di sini jangan sampai kamunya punya harapan besar, tapi justru kamulah yang selalu sering berkorban. Ya mungkin kalau kondisinya begini setahun 2 tahun kamu masih sanggup kuat, tapi kalau misalnya ini sampai untuk menikah, sampai nanti hanya maut yang memisahkan, sampai berapa lama kamu tahan, seperti itu loh di sini. Jadi kalau memang kamu merasa sebelumnya atau saat ini kamu dalam hubungan yang kamunya yang paling sering nangis ya dan sebagainya, maka coba dipertimbangkan lagi ya di sini seperti itu. Dan kalau misalnya memang kamu sudah waktunya melepas dia, ya sudah, lepaskan saja. Lebih baik kamu melepas seseorang yang memang tidak bersinergi lagi dengan kamu, punya tujuan yang berbeda dengan kamu mengenai pernikahan, daripada kamu mengalami sebuah perpisahan justru setelah pernikahan. Jadi kalau memang kamu di sini dan dia tidak memiliki visi misi yang sama, misalnya di sini kamu ingin punya 2 anak, sementara mungkin dia di sini pinginnya nggak punya anak, atau mungkin kamu ingin tinggal di rumah atau kontrakan sendiri mandiri, sementara dia berharap nanti kamu tinggal dengan orang tuanya yang mana kamu agak keberatan. Nah coba dipertimbangkan lagi, coba diobrolin lagi. Tapi yang pasti kelihatannya kamu di sini masih butuh waktu yang cukup panjang untuk melepas keterikatan kamu, atau juga melihat pasangan kamu yang sekarang ini punya goal yang sama nggak dengan kamu, punya tujuan yang sama nggak dengan kamu. Dan juga seharusnya dalam sebuah hubungan dua-duanya sama-sama bekerja sama, berjuang bareng. Nggak bisa kamu aja yang kamunya selalu mengalah dan bersabar, sementara dianya ngelunjak atau mungkin terang-terangan menyakiti kamu, atau bahkan selingkuh dari kamu dan sebagainya. Jadi hati-hati, jangan sampai di sini emang dalam hubungan cinta butuh kesabaran, tapi nggak bisa di sini kamunya yang selama-lamanya bersabar untuk membangun hubungan ini. Perlu juga peran serta dari pasangan kamu, kayak gitu ya. Kemudian aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada wedding ring. Jadi memang kamu ini ya, emang harapannya tuh sudah sebesar itu mengenai ingin segera menikah, ingin penyatuan, ingin adanya koneksi, cinta yang eternal, yang selama-lamanya, yang hingga maut memisahkan gitu loh. Dan juga janji suci antara kamu dan dia. Jatuh.
Tapi yang pasti di sini aku lihat oke, niatnya kamu tidak ada yang salah dengan jatuh cinta dan pernikahan. Cuma aku akan lihat lagi sih di sini, aku buka semua aja, The Grim Reaper dan Heart with a Key. Jadi memang di sini kamu punya harapan yang sangat besar mengenai pernikahan. Cuma memang mungkin di pertengahan jalan kamu ngerasa apakah pasanganku ini memang cocok dengan saya ataukah bagaimana dan sebagainya. Seperti itu. Jadi di sini sekali lagi kalau memang kamu sekarang dalam kondisi yang bingung apakah saya kedepannya akan menikah atau tidak, ataukah aku akan menikah dengan pasanganku sekarang, maka coba pertimbangkan banyak hal mengenai tujuan bersama, terutama di sini ya. Seperti itu. Dan juga di sini ada The Grim Reaper yang bisa aku lihat. Jadi kalau memang seseorang ini memang sebaiknya kamu tinggalkan di masa lalu, ya sudah, ikhlaskan dia. Kayak gitu di sini, mungkin mantan kamu atau mungkin cinta yang tidak pernah bisa kamu dapatkan hingga sekarang, maka ikhlaskan dia. Karena di sini intinya adalah sesuatu yang sudah berakhir yang memang sebaiknya kamu tinggalkan di masa lalu kamu, atau pada hubungan kamu sekarang. Kalau memang kamu ngerasa bahwa kayaknya makin berat deh jalannya kalau sama orang ini ke depannya, ya sudah. Dan memang kamu sudah mengusahakan gimana caranya yang terbaik, tapi ternyata masih mentok, masih nggak ketemu gimana jalannya, makin hari makin terasa jurang perbedaan antara kamu dan dia, maka coba pertimbangkan sekali lagi. Mungkin hadirnya dia memang untuk sebuah pelajaran, bukan untuk penyatuan. Sekali lagi, pernikahan itu adalah hal yang sangat besar, sakral, suci, dan sebisa mungkin sampai nanti hanya maut memisahkan. Maka coba deh dipertimbangkan lagi. Di sini aku tidak menyuruh kamu untuk putus, tapi coba kalau memang masih bisa diperjuangkan, perjuangkan. Tapi kalau memang di sini kamu lebih banyak nangis dan terlukanya, coba dipertimbangkan, karena nanti setelah menikah akan ada anak, mudah-mudahan, yang semoga aja dengan hadirnya anak ini gini, pertimbangan kamu tuh berubah gitu loh. Jadi kalau sekarang lebih gampang putusnya dibanding nanti setelah menikah. Jadi kalau misalnya masih bisa diperjuangkan, silakan perjuangkan. Semoga aja dari pihak dia juga ada perjuangannya bersama dengan kamu, nggak hanya kamu sendirian. Karena ya lebih mudah untuk mengakhiri sebuah hubungan dibandingkan sebelum menikah dibandingkan setelah menikah gitu loh di sini. Dan ya kadang ketika sebuah kisah cinta selesai, itu akan membuat kamu bertumbuh dan belajar banyak, supaya nanti kamu ke depannya lebih bisa menghargai orang yang benar-benar tulus sama kamu, yang benar-benar cintanya tuh tulus, bukan cinta yang obsesi, bukan cinta yang manipulatif, bukan cinta yang malah membuat kamu lebih banyak terlukanya gitu loh di sini. Dan juga kalau misalnya kamu sekarang dalam kondisi memang masih terikat dengan seseorang di masa lalu, coba buka hati kamu untuk menerima energi cinta yang lebih tulus dari jodoh sejatinya kamu. Karena di sini aku lihat memang kamu diminta untuk lebih terbuka mengenai cinta, menyambut hadirnya cinta, bertemu dengan seseorang, buka hati kamu bersama, perfect gitu loh, menjadi pasangan yang sempurna. Jadi kamu tanyakan ke diri kamu, siapkah kamu untuk jatuh cinta lagi, mengikhlaskan orang lama untuk kehadiran orang baru yang lebih bisa membawa kamu pada tujuan yang sama, kedamaian seperti yang kamu harapkan, cinta, penghormatan, kamunya juga bisa lebih terasa energi femininnya seperti itu di sini. Jadi entah kamu di sini sudah punya pasangan atau belum, ya buka hati kamu untuk lebih melek matanya dalam sudut pandang yang baru mengenai pernikahan. Itu nggak hanya mengenai romantisme aja, tapi juga berjuang bareng, saling mendengarkan, kompromi, dan sebagainya. Sudahkah kamu memiliki aspek-aspek tersebut? Seperti itu di sini pertanyaannya ya. Kemudian di sini aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Ada codependency di sini. Ini yang tadi aku bahas mengenai kecanduan, atau mungkin di sini rasa yang belum selesai mengenai masa lalu kamu. Jadi kalau memang di sini ada orang yang memang sebaiknya kamu ikhlaskan dia, karena kelihatannya ini akan berdampak kepada pernikahan kamu ke depannya justru ya. Begitu. Jadi kalau memang harus disudahi, kalau memang sudah harus ikhlaskan. Ya, seperti itu sih di sini. Kemudian juga ya jangan sampailah sesuatu kamu belum selesai dengan masa lalu tapi memaksakan diri untuk menikah. Biasanya yang seperti itu nggak akan bertahan lama. Jadi kalau misalnya kamu pingin contoh, ya paling gampang ya yang baru aja terjadi,
King Charles, Lady Diana, dan juga Camilla, ya, Queen Camilla. Jadi belajarlah dari mereka, jangan sampai kamu mengulangi pola yang sama. Dan juga di sini kalau memang masih ada trauma mengenai masa lalu kamu, orang tua, perceraian, broken home, diselingkuhin dan sebagainya, belajar dari itu semua. Jangan jadikan sebuah trauma, karena aku lihat di sini kamu benar-benar besar sekali energinya untuk menikah, berbahagia di sana, dan mungkin juga pernikahan akan menjadi jalan bahagianya kamu. Maka ikhlaskan apa-apa yang memang sebaiknya sudah kamu tinggalkan, yang hanya menjadi sebuah nostalgia di masa lalu kamu, kayak gitu di sini. Karena kalau kamu hanya selalu melihat ke yang lalu-lalu, kamu jadi sulit untuk membuka hati kamu untuk kisah yang baru, untuk orang yang baru. Seperti itu di sini ya. Demikian. Kemudian ada getting to know each other. Ini juga pesan buat kamu. Kapanpun kamu akan menikah nanti, jangan terburu-buru sih. Intinya di sini kenali calon suami atau istri kamu dengan sebaik-baiknya. Dan ya, kejadian yang baru terjadi pada seorang bintang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, semoga menjadi sebuah pelajaran lah buat kamu. Walaupun kamu tidak kenal dengan yang bersangkutan, tapi belajarlah dari kisahnya supaya kenal dengan calon kamu lebih dalam. Bener-bener kenalin sebelum kamu menyerahkan masa depan kamu ke dia, sebelum kamu menyerahkan hati kamu ke dia, sebelum kamu menyerahkan segala-galanya untuk dia. Kenali dia lebih dalam, termasuk juga keluarganya, masa lalunya, pergaulannya, dan sebagainya. Dan juga mengenai tujuan pernikahan dia ke depannya akan seperti apa. Apakah sama dengan tujuan kamu ataukah bagaimana, seperti itu. Karena seringkali ini menjadi suatu hal yang dilupakan. Ya, ingin segera menikah tapi lupa untuk tahu backgroundnya dia, keluarganya, dan sebagainya. Jadi ini penting buat kamu. Harus ada keterikatan, atau mungkin lebih tepatnya kedekatan yang maksimal. Karena sekali lagi pernikahan itu sebuah janji suci, sakral, dan menjadi sesuatu yang harus perjuangannya maksimal ya. Jadi nggak bisa sendiri, harus berdua. Ada let go of control issues di sini. Ya, kalau misalnya kamu memang tipe yang sulit sekali untuk percaya pada seseorang dan sebagainya, kamu diminta untuk lebih bisa rileks, menerima kedepannya bahwa cinta itu kadang cemburu itu penting ya. Karena ada yang bilang cemburu itu bumbu dari cinta, bumbu dari pernikahan, tapi cemburu yang berlebihan juga nggak baik. Terlalu mengontrol pasangan kamu juga nggak baik, karena sejatinya manusia itu selalu ingin bebas meraih impiannya, bebas untuk berbahagia dan sebagainya. Jadi di sini kamu diminta untuk, kalau kamu merasa oh iya kayaknya aku posesif, cobalah menjadi orang yang lebih percaya pada pasangan kamu. Dan juga kalau misalnya di sini kamu diminta untuk membebaskan diri kamu pada apa-apa yang nggak bisa kamu kontrol, maka lepaskan. Jadi kita nggak bisa mengontrol seseorang, kita nggak bisa mengontrol situasi. Maka jalani aja secara natural, jalani aja dengan santai. Jika ini berhubungan dengan pernikahan, karena sekali lagi karena di sana ada gambaran anaknya, ya pernikahan nanti kedepannya tentu saja akan ada anak di sana, maka cobalah untuk lebih bisa mengontrol emosi, mengontrol posesif, mengontrol obsesi, dan sebagainya. Jadi jalani saja kisah kamu dengan natural, santai, tapi juga dengan tetap berjuang dan tahu dia lebih dalam. Kemudian di sini ada pesan-pesan lainnya juga buat kamu ya. Ada I am beautiful. Di sini baik kamu laki-laki atau perempuan, kamu diminta buat percaya bahwa kamu itu cantik di mata orang yang tepat. Kamu ganteng, kamu mempesona di mata orang yang tepat. Maka di sini memang kecantikan fisik itu menjadi suatu hal yang dipertimbangkan memang betul, tapi juga itu nggak menjadi faktor kunci atau faktor yang utama doang. Karena kadang sikap, attitude, impian kedepannya apakah sama apa tidak itu menjadi faktor-faktor lain. Tapi di sini intinya kamu diminta untuk percaya diri seperti apapun fisik kamu. Kamu diminta untuk juga menghargai diri kamu. Kamu juga diminta untuk mencintai diri kamu dulu sebelum nanti kamu mencintai orang lain. Cintai diri kamu dengan maksimal supaya apa? Supaya kamu mengerti ingin diperlakukan seperti apa, supaya kamu mengerti ketika pasangan kamu nanti memberikan kamu kebahagiaan, kamu mengapresiasi segala bentuk perjuangan dia buat kamu. Tapi kalau misalnya sampai
pasangan kamu ini memperlakukan kamu dengan buruk, entah dengan kata-kata, tindakan yang kasar, manipulatif dan sebagainya, kamu mengerti untuk segera menyudahi hubungan kamu. Karena kamu sampai di titik dimana kamu merasa bahwa aku aja mencintai diri aku dengan maksimal, masa kamu mukulin aku gitu, masa aku menghargai diri aku tapi kamunya mengatakan hal-hal yang kasar kepadaku. Karena seharusnya kalau ini bercerita mengenai pernikahan, komunikasi menjadi kunci, kompromi menjadi kunci, bersabar juga menjadi kunci. Maka kalau kamu menemukan tanda-tanda bahwa pasangan kamu itu abusive, ya, berkata-kata kasar tentang kamu, nggak menghargai kamu, dan sebagainya manipulatif, maka coba pertanyakan. Karena seharusnya dalam sebuah pernikahan, mencintai diri sendiri menjadi satu faktor yang juga penting. Jadi ketika kamu mencintai diri kamu, lebih gampang kamu mencintai pasangan kamu, mencintai keluarga baru kamu, mencintai anak-anak kamu. Dan jangan hanya mementingkan fisik aja ya, karena sekali lagi dalam pernikahan kamu nanti akan menua, akan keriput, rambutnya putih, makin rentah. Tapi kalau inner beauty kamu tetap memancar, maka ini akan menjadi kecantikan yang everlasting selamanya. Dan menjadi modal juga di pernikahan kamu nanti bagaimanapun juga. I feel nurtured, ya. Jadi di sini bisa kukatakan bahwa energinya hampir sama mirip dengan ini. Jadi keinginan kamu tuh memang benar-benar kuat untuk yang mana ke depannya kamu nanti jadi ibu, jadi ayah, punya anak, jadi orang tua. Yang penting lagi bahwa dalam pernikahan selain menghasilkan anak juga seharusnya kamu berbahagia. Sekali lagi ya, anak yang berbahagia dimulai dari orang tua yang berbahagia. Suami dan istri yang berbahagia dimulai dari pasangannya. Kalau kamu di sini perempuan, menjadi istri dan ibu yang bahagia akan besar faktornya dari suami kamu. Jadi kalau suami kamu memperlakukan kamu dengan baik, mencintai kamu, maka gampang buat kamu bahagia. Begitu juga sebaliknya sih kalau kamu cowok di sini, kalau misalnya ya sumber bahagia laki-laki biasanya melihat istrinya bahagia, melihat anaknya bahagia gitu kan. Jadi memang harus saling mengusahakan, mengupayakan. Itu sih, maka penting bagi kamu memilih orang yang tepat untuk pernikahan kamu nanti. Ingat bahwa orang yang kamu pilih sekarang tidak hanya menjadi pasangan kamu, tapi juga menjadi orang tua dari anak kamu. Jadi pertimbangkan baik-baik ya. Jadi pastikan bahwa dia bisa menjaga kamu, mencintai kamu, dan menjadi contoh terbaik buat anak-anak kamu nanti. Maka ya pernikahan memang seserius itu, betul, karena dijalani dengan santai tapi juga harus dipikirkan dengan serius ya. Dan aku akan lihat sudah ya mengenai prediksinya, aku akan melihat dari zodiak ya. Zodiak ini bisa aja zodiak kamu, bisa juga zodiak calon pasangan kamu. Kita akan lihat bareng. Di sini ada Aquarius, Sagittarius, Libra, Virgo, Gemini, dan Taurus. Kemudian di sini aku akan lihat dari unsur nama kamu atau unsur nama jodohnya kamu. Di sini ada N, ada T, W, I, E, B, U, O, ada X. X ini bisa saja mantan kamu, ya. Kemudian di sini ada M. Kemudian dari tanggal-tanggal penting atau angka-angka penting antara kamu dan dia, bisa tanggal lahir, tanggal ketemu, tanggal jadian, bisa juga tanggal pernikahan. Ada 24, 4, 25, 12, 9, 15, 28, 6, dan juga 2. Kemudian aku akan lihat juga beberapa hal lain tentang dia, ciri-ciri detailnya ya. Di sini ada waktu. Iya, di sini menunjukkan bahwa memang kamu dan dia ini masih butuh waktu. Masih harus menunggulah 1, 2, atau beberapa tahun yang akan datang untuk sebuah pernikahan. Dan memang butuh kesabaran untuk bertemu dengan dia. Jadi selagi kamu menunggu dia, maka nikmati waktu kamu bertemu dengan keluarga, teman-teman, dengan pekerjaan atau kuliah kamu. Maksimalkan diri kamu sebelum nanti kamu bertemu dia. Jadi ketika bertemu dengan dia, kamu sudah di masa yang sudah lulus, sudah kerja, dan fokusnya langsung di
pernikahan gitu ya. Kemudian di sini ada kemungkinan bahwa jodoh kamu ini kemungkinan orang yang bekerja di bidang kesehatan atau mungkin juga farmasi, kedokteran, tenaga kesehatan dan sebagainya yang berhubungan dengan dunia kesehatan ya, gizi juga bisa. Atau mungkin di sini calon jodoh kamu ini bergerak di bidang pendidikan. Entah mungkin di sini dia guru, dosen, atau mungkin di bidang-bidang keilmuan yang berhubungan dengan ya pengetahuan, atau mungkin guru bimbel dan sebagainya. Kemudian di sini ada cabai yang menandakan ada kemungkinan dia ini suka dengan makanan-makanan yang rasanya cenderung pedas gitu ya. Dan kalau misalnya kamu pun suka dengan kuliner jenis ini, ya kamu akan happy lah sering wisata kuliner bersama dengan dia. Kemungkinan besar orangnya romantis, atau di sini dia punya bahasa cinta, physical touch atau quality time. Jadi suka untuk berdua sama kamu, sekedar ngobrol, sekedar minum teh bareng sore-sore, nonton film bareng kayak gitu-gitu. Kemudian di sini ada minuman-minuman manis ya. Kemungkinan dia juga suka lah menikmati minuman-minuman yang manis, entah itu boba atau Thai tea, sesuatu yang seperti itu gitu di sini ya. Kemudian di sini ada bulan Maret. Bulan Maret bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia, entah bulan kelahiran, bulan pertemuan, atau bisa juga menjadi bulan pernikahan kamu. Dan di sini mengkonfirmasi prediksiku tadi, ada kemungkinan kamu dan dia ini LDR atau mungkin beda kota, beda negara, sehingga momen bertemunya itu harus pakai transportasi umum. Kelihatannya di sini sih pesawat gitu ya di sini. Atau bisa juga di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan penerbangan. Kemudian di sini mungkin pada saat kamu dan dia bertemu, kamu dan dia sedang dalam fase kondisi di mana memperhatikan kesehatan, terutama berat badan. Jadi kalau memang nanti kamu bertemu dengan orang yang kayaknya aku pingin diet deh, nah coba kamu semangatin dia. Karena kelihatannya dari pola makannya dia yang suka manis-manis ini, mungkin dia ada kesadaran untuk mengurangi atau mungkin ya berat badan dan sebagainya kayak gitu. Ada simbol infinity di sini. Kemungkinan memang pertemuan kamu dan dia ini sebagian di sini kelihatannya memang spiritual connection. Jadi kamunya akan belajar banyak mungkin dengan seseorang di masa lalu, sehingga kamu harus berani melepaskan untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baik di kisah cinta kamu selanjutnya. Karena di sini ada kemungkinannya sih hubungannya kamu saat ini harus melepas karma-karma lama kamu bersama orang lama, atau mungkin kedepannya mudah-mudahan kamu bertemu dengan soulmate-nya kamu gitu. Atau mungkin sekarang kamu lagi di fase bersama dengan seseorang dalam koneksi twin flame kayak gitu sih. Itu yang bisa aku lihat mengenai ciri detail, dan anggaplah ini semua sebagai entertainment, tapi juga bisa memberi sebuah sudut pandang baru ke kamu mengenai pernikahan dan sebagainya, supaya ya nanti kalau tiba saatnya kamu menikah, kamunya berbahagia, lebih siap dan sebagainya. Terima kasih buat teman-teman di sini sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan sama-sama melihat ya kapan kamu akan menikah, dan juga pesan-pesan penting buat kamu sebelum kamu nanti menuju ke jenjang pernikahan. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Jadi kalau misalnya kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, kamu bisa menghubungi nomor WhatsApp ini atau link yang aku sertakan di bawah untuk personal reading bersama denganku. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke readingnya. Ada Four of Swords, ada Queen of Wands, ada Strength, ada Page of Swords. Yang bisa aku lihat di sini, kelihatannya kamu yang memilih file kedua ini banyak yang sedang ingin istirahat dulu, atau belum ada pikiran mengenai pernikahan, atau mungkin kayak enggak dulu deh, aku lagi sibuk kerja, aku lagi fokus ke kuliah, aku lagi fokus pada impian-impian aku, nikah nanti dulu deh kayak gitu. Ya nggak apa-apa aja. Makanya kalau misalnya kondisinya masih seperti ini, ya mungkin kamu masih butuh waktu lah, beberapa waktu yang akan datang sampai kamu bisa menemukan orang yang tepat untuk kamu kayak gitu di sini.
Cuma yang aku lihat di sini ya memang lagi butuh istirahat yang banyak, butuh memikirkan waktu yang lebih panjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Dan juga di sini kartu Four of Swords juga sangat erat kaitannya dengan healing ya, mengobati suatu hal. Jadi kalau misalnya sebelumnya kamu di sini pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan mengenai cinta, atau mungkin melihat sebuah pernikahan yang kurang harmonis, bahkan mungkin berujung perceraian, perpisahan dalam kondisi yang tidak baik, ya kamu diminta buat healing dulu. Maka di sini pesan penting buat teman-teman yang memilih pile kedua adalah menikahlah di saat kamu sudah siap. Menikahlah di saat kamu sudah mengobati segala trauma kamu, di saat kamu sudah selesai dengan impian-impian kamu, atau mungkin di sini kamu diminta untuk menikah di saat kamu sudah menemukan diri kamu. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi sangat-sangat terluka atau mungkin ngerasa hidup itu sangat penat ya dan sebagainya, maka memang nikmati dulu waktunya untuk diri kamu sendiri. Jadi jangan mengambil keputusan sebesar pernikahan kalau kamunya belum sembuh dari apapun itu yang masih menyakiti hati dan pikiran kamu. Jadi kamu diminta buat menyembuhkan dulu, istirahat dulu, nggak apa-apa. Lebih baik di sini kamu mengambil waktu ya mungkin beberapa bulan atau mungkin setahun untuk mengembalikan rasa percaya kamu mengenai pernikahan dan menemukan orang yang tepat. Di saat ini kamu diminta fokus dulu untuk diri kamu sendiri ya. Kalau kamu lagi fokus kuliah, fokus dulu ke kuliah kamu. Kamu lagi pengen kerja, fokus dulu di pekerjaan, nabung dulu selagi kamu healing juga, dan juga menemukan berbagai kisah-kisah optimis mengenai pernikahan. Seperti itu sih di sini. Dan juga aku lihat memang di sini kamu orangnya teguh banget ya, punya impian yang besar mengenai hidup kamu. Kamu di sini mungkin terlatih sejak kecil untuk mandiri, untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kamu ke orang lain. Sehingga di sini aku melihat bahwa mungkin sebagian dari kamu terkesan dingin banget mengenai cinta, mengenai pernikahan dan sebagainya, atau memang kamu lagi sibuk banget membangun diri kamu, membangun karir, membangun pendidikan kamu dan sebagainya. Hanya saja yang bisa kulihat di sini bahwa kalau memang masih ada sedikit aja harapan kamu untuk menikah, kamu diminta untuk lebih bisa hangat gitu hatinya. Jadi Queen of Wands ini sebenarnya dia orang yang baik ya, dia orang yang baik, dia sangat pekerja keras, pemberani, tapi juga harus ingat bahwa dalam sebuah pernikahan ini adalah kerjasama mengenai dua orang. Setangguh-tangguhnya kamu butuh pasangan kamu. Setangguh-tangguhnya pasangan kamu, someday dia akan butuh kamu. Gitu loh. Makanya di sini belajarlah untuk berkomunikasi, berkompromi, mau mendengarkan dan sebagainya. Karena di sini kamu energinya masih ingin bener-bener menunjukkan aku tuh kuat, tangguh, mandiri gitu loh. Sementara dalam sebuah pernikahan ini adalah mengenai kompromi dan juga kadang bersabar untuk mengalah. Dan juga Queen of Wands ini sendiri sebenarnya energinya sangat kuat mengenai bagaimana kamu itu sangat suka mengontrol. Kamu tuh sangat suka jika dalam sebuah situasi kamu bisa kontrol. Kamu gak boleh kesana, kamu harus begini, situasinya harus begini, harus sama seperti apa yang kamu mau. Tapi kadang yang namanya hidup kita gak bisa mengontrol ya. Karena Queen of Wands ini kenceng banget energi controllingnya. Maka di sini kamu diminta juga untuk lebih relax. Kamu akan menghadapi manusia sebagai pasangan kamu, sebagai jodohnya kamu gitu loh. Maka yang kamu hadapi ini manusia, dia bisa punya kelebihan, dia bisa punya kekurangan. Maka ya gimana kamu untuk bisa berkompromi menerima dia sepaket, segala hal positif dia dan juga segala hal negatif yang dia punya. Jadi lebih rileks lah mengenai cinta dan pernikahan. Jadi ini pesan pentingnya buat teman-teman yang memilih pile kedua, menjadi orang yang kuat penting dan nggak salah. Baik kamu laki-laki atau perempuan, kita harus kuat gitu. Tapi juga kadang kamu harus bersandar pada pasangan kamu untuk mengizinkan dia masuk ke kehidupan kamu. Lebih rileks sih intinya, untuk bisa menunjukkan rasa cintanya kamu, rasa sayangnya kamu, energi kamu untuk menjaga, untuk ya mencintai, membuat hubungan kamu dan dia sama-sama nyaman dan aman. Karena aku lihat di sini sebenarnya walaupun dari luar kelihatannya kamu tuh seperti singa yang galak, yang garang, tapi sebenarnya hati kamu tuh lembut banget. Hati kamu lembut, kamu di sini mungkin sejak kecil juga terlatih untuk ayo kamu mandiri. Ayo kamu harus tangguh menghadapi dunia. Ayo kamu harus gitu kan,
mungkin oleh keadaan, mungkin oleh orang tua kamu. Tapi yang pasti di sini aku menemukan kelembutan justru di diri kamu. Yang mana singa yang kelihatan galak ini di tangan orang yang tepat, kamu akan bisa menunjukkan kelembutan kamu, rasa cinta kamu. Kamu siap untuk berkorban juga buat dia, untuk masa depan kamu bersama dengan dia, kayak gitu. Kamu juga aku lihat di sini siap menjadi orang tua yang kamu tegas mendidik anak kamu, tapi kamu juga punya kelembutan untuk memberikan cinta kamu ke anak-anak kamu nanti, kayak gitu di sini. Dan aku lihat memang kalau misalnya kondisi kamu sekarang masih jomblo, single gitu ya, memang tidak banyak orang yang bisa masuk ke hati kamu. Tidak banyak orang yang bisa memperlakukan kamu dengan sebagaimana yang kamu harapkan gitu loh. Memang agak sulit untuk membuka pintu hati kamu, tapi di tangan orang yang tepat, maka kamu akan baik-baik saja bersama dengan dia. Jadi memang teman-teman di sini kelihatannya butuh waktu yang lebih untuk menemukan dia yang bisa melembutkan hati kamu, dia yang bisa membuat kamu dengan santai bersandar untuk mencurahkan kelelahan kamu, capeknya kamu, nangisnya kamu gitu loh. Jadi memang di sini kamu sedang dalam kondisi, ayo temukan dia. Temukan orang yang bisa membuka pintu hati kamu, yang mana kamu akan ikhlas menerima dia untuk masuk ke kehidupan kamu, saling berbagi mengenai banyak hal nantinya ya, berbagi masalah, berbagi bahagia, berbagi tanggung jawab dan sebagainya di sini. Dan lagi aku melihat ada simbol infinity di sana ya. Jadi gini, kamu harus berani untuk jatuh cinta, berani untuk yakin bahwa kamu akan baik-baik saja bersama dengan dia. Kamu butuh keyakinan yang banyak sepertinya, karena mungkin di sini kamu saking lamanya single, atau saking kamu di sini ada sebuah kondisi di mana kamu bener-bener harus mandiri sampai kamu lupa untuk gimana rasanya berbagi, gimana rasanya untuk membagi cerita, membagi kisah kamu, membagi tanggung jawab. Jadi kayak kamu ngerasa aku sudah tangguh sendirian, padahal hati kecil kamu juga ingin ada seseorang untuk menemani kamu di saat kamu bahagia, menemani kamu di saat kamu lagi down, yang mana kamu dan dia kamu harapkan bisa menjadi pasangan yang enak buat diajak cerita sampai nanti kamu keriput menua kayak gitu. Ada hati kecil kamu yang mengharapkan itu semua. Jadi dibalik luarnya kamu yang mandiri, tangguh, wah gitu kan, seperti seekor singa, tapi hati kecil kamu merindukan untuk disayangi, dicintai, didengarkan cerita-ceritanya kayak gitu di sini. Makanya memang ambil waktu deh untuk menemukan dia, karena di masa sekarang banyak sekali manusia yang tidak setangguh itu, yang gak sesabar itu menghadapi kamu. Maka temukanlah orang yang bisa sabar menghadapi kamu kayak gitu. Dan di sini ada Page of Swords, yang mana memang kamu harus belajar banyak sih mengenai mengenai untuk mendengarkan, mau berkompromi, mau melihat dia sisi baiknya, sisi buruknya, mengenali calon jodoh kamu lebih dalam. Jadi untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta, jatuh cinta itu bisa cepat ya. Kadang dalam waktu sekian detik aja kita bisa jatuh cinta pada seseorang. Tapi kalau ini berhubungan dengan pernikahan, maka memang sebaiknya kamu kenali dia lebih dalam dulu. Di sini kamu bahkan diminta untuk menjadi seperti seorang mata-mata ya, seperti intel gitu, yang kamu harus benar-benar tahu kehidupan dia, yang gak hanya melihat dia di saat sekarang aja, tapi bagaimana masa lalunya, bagaimana keluarganya, dia dibesarkan oleh orang tua yang seperti apa, dia di sini punya lingkungan pekerjaan atau pertemanan yang seperti apa, gaya hidup dia apakah bersinergi dengan gaya hidup kamu, dan sebagainya. Karena kita berbicara mengenai pernikahan, jatuh cinta itu bisa gampang jatuh cinta, tapi untuk pernikahan kamu juga harus ingat, di pernikahan itu kamu gak hanya menggabungkan hati kamu dan hatinya, tapi kamu juga harus bisa menerima keluarganya. Nanti akan ada anak-anak yang lahir di pernikahan ini, maka bener-bener kenali dia lebih dalam. Belajarlah pada kasus yang sekarang lagi viral ya, tentang ya pasangan yang ternyata KDRT, ternyata masa lalunya demikian dan sebagainya. Maka untuk jodoh, untuk calon istri atau calon suami kamu, pastikan kamu bener-bener kenal dengan dia. Apalagi di masa sekarang ada banyak sekali penipuan, kebohongan dan sebagainya, maka pastikan kamu bener-bener kenal dengan dia, bener-bener kenal dengan keluarganya, masa lalunya. Jadi jangan sampai kamu baik kenal secara online atau kenal langsung,
pastikan sebelum kamu menikah, kamu bertemu dulu dengan keluarganya, bertemu dengan teman-temannya. Jadi ketika mengenai pernikahan ini nggak bisa hanya tentang kamu dan dia. Ini seharusnya juga mengenai background masing-masing. Karena penting, jangan sampai kamu di sini menikah dengan asal jatuh cinta aja, termakan dengan bujuk manis rayuan-rayuan gombalannya, sehingga kamu menyerahkan kehidupan kamu di sekian tahun yang akan datang, apalagi nanti ada anak ke orang yang kamu nggak jelas nih masa lalu dia, keluarganya dan sebagainya. Maka itu penting buat kamu. Ya, di sini pesan pentingnya. Dan kalau misalnya kamu nanya, jadi kapan nikah? Aku menikahnya, aku akan lihat dari dua kartu ini ya. Ada The Sun, ada Knight of Pentacles. Aku lihat kalau misalnya kamu sekarang masih jomblo, aku lihat kelihatannya sih nggak lama ya. Aku lihat teman-teman di sini yang memilih pile kedua ini benar-benar mengutamakan stabilitas, komitmen, dan sebagainya. Jadi aku lihat kamu sudah di fase yang memang kamu mendewasa di pikiran, tapi juga untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta, nikmati kisah cinta kamu. Intinya seperti itu. Nikmati kisah cinta kamu. Kamu boleh aja di sini ingin pernikahan yang begini, begitu, persiapannya harus begini, begitu, tapi jangan lupakan bahwa dalam jatuh cinta, ketika kamu bersama dengan calon jodoh kamu, nikmati momennya. Boleh kok kamu di sini, ayo sayang kita nabung, ayo kita harus punya uang sekian, ayo kita bangun rumah, boleh, tapi juga jangan lupa menikmati momen-momennya. Momen ketika kamu bersama dengan dia, momen ngobrolnya, momen jalan-jalan kemana, nikmati momennya. Dan karena bisa aku bilang di sini kamu layak kok untuk berbahagia, menemukan pasangan yang benar-benar sesuai dengan hati kamu, yang sesuai dengan tujuan masa depan kamu, yang mana tujuannya sama-sama serius, sama-sama ingin hubungan yang diperjuangkan bareng, sama-sama ingin berbahagia di pernikahan. Aku lihat sih tidak akan lama lagi sih orang ini akan datang, yang mana dia ini benar-benar serius sama kamu. Sudah impiannya itu benar-benar impian yang sebesar komitmen. Dari segi keuangan atau pekerjaan atau pendidikan, aku lihat dia sudah matang, atau dalam artian sudah cukup lah untuk bisa saling menopang kehidupan masing-masing. Dan juga di sini dia orang yang nggak mau terburu-buru, ya. Dalam artian dia akan mengenali kamu pelan-pelan, mengenali keluarga kamu juga, dan menikmati momennya sih intinya di sini. Jadi boleh aja ingin rumah tangga yang sempurna, nabung dulu, apa dulu, silahkan aja, tapi juga jangan jangan melupakan momen-momen bahagia kamu bersama dengan dia, jalan-jalannya, cerita-ceritanya, dan sebagainya. Kamu layak buat berbahagia kok bersama dengan dia, dan dia akan memberikan kebahagiaan buat kamu juga. Jadi sama-sama berjuang, sama-sama udah ada niat untuk saling membahagiakan, kayak gitu di sini. Dan orangnya di sini tangguh, mungkin sedikit membosankan, tapi dia serius banget untuk menikah bersama dengan kamu. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya dia akan langsung mengenalkan kamu ke keluarganya. Ini loh mama aku, ini papa aku, ini saudara-saudara aku, ini teman-teman aku, kayak gitu di sini. Jadi bersemangatlah di sini, karena aku lihat dia ini akan memberikan banyak bahagia buat kamu, ya. Tapi tentu saja pesannya di sini tetap kenali dia lebih dalam, dan dia juga akan sangat antusias untuk mengenal kamu. Dia sangat antusias untuk mendengarkan cerita kamu, pengalaman kamu, impian-impian kamu, dan sebagainya. Seperti itu, ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lagi di sini. Ada clock, tentang jam, tentang waktu, talking, ascending. Jadi di sini ya mengenai waktu, cinta butuh waktu. Butuh waktu untuk kamu healing, ya. Butuh waktu untuk kamu di sini mengerti pernikahan seperti apa yang aku butuhkan. Time to heal, waktunya untuk menyembuhkan diri kamu, menghargai proses. Jadi ketika kamu mungkin melihat teman-teman kamu, atau mungkin ada artis yang waktunya hanya sebulan menikah, 3 bulan kenal langsung menikah, kelihatannya indah, tapi mungkin untuk kondisi kamu, ya hargai proses. Nikmati momennya, nikmati masa-masa dimana kamu pengenalan ke dia, kenal dia, tabiat-tabiatnya, sifat-sifatnya, backgroundnya, keluarganya. Jadi memang butuh waktu. Jatuh cinta bisa hanya sekian detik, tapi proses pengenalan, proses penjajakan, proses untuk benar-benar yakin bahwa dia adalah jodohnya kamu butuh waktu. Jadi jangan terburu-buru. Untuk teman-teman khususnya yang memilih pile kedua, ya,
butuh waktu. Jadi nggak apa-apa, lebih baik kamu butuh waktu sekian lama lagi untuk mengenal dia lebih dalam dibandingkan kamu menikah terburu-buru tapi nanti kamu yang kaget atau mendapati fakta yang kurang menyenangkan mengenai dia. Jadi nikmatin aja momennya, momen untuk kenal lebih dalam dulu, momen kamu untuk menikmati masa-masa kamu membahagiakan diri kamu dulu, kayak gitu di sini. Kemudian mengenai talking, ini sama sih, kamu diminta untuk lebih banyak ngobrol sama dia, baik ngobrol secara langsung, melalui email atau video call kalau misalnya kamu dan dia kondisinya LDR atau hubungan cinta jarak jauh gitu ya. Di sini temukanlah kesukaan kamu dan dia. Apakah kamu dan dia punya minat yang sama, punya hobi yang sama, punya tujuan masa depan yang sama mengenai pernikahan. Jadi jangan sampai, aku udah bolak-balik bilang ya, kalau ini berhubungan dengan jodoh, jangan sampai dia pinginnya A, kamu pinginnya B. Dia ingin nanti tinggalnya di luar negeri, kamu pinginnya tinggalnya di Indonesia. Dia pinginnya nanti tinggalnya dengan orang tuanya, kamu pinginnya tinggalnya mandiri, ngontrak atau punya rumah sendiri. Jadi harus lebih banyak ngobrol ya, mengenai banyak hal, mulai dari yang receh-receh sampai yang serius-serius gitu loh di sini. Jadi itu sih momen penting buat kamu antara kamu dan dia. Dan juga kelihatannya memang di sini ada kemungkinannya juga kamu akan mengalami sekian waktu untuk berpisah dari dia, dalam artian mungkin karena urusan pekerjaan dia atau urusan pekerjaan kamu, sehingga mungkin komunikasinya hanya bisa melalui online kayak. Tapi jangan sampai perbedaan jarak antara kamu dan dia ini menjadi alasan bahwa kamu dan dia jadi putus kontak atau jadi nggak sering komunikasi gitu loh. Jadi mungkin di akhir pekan ketika pekerjaan nggak banyak, ya bisalah kamu di sini menghubungi dia, komunikasi, menceritakan hari-hari kamu, seminggu ini kamu capek apa, ada masalah apa, kayak gitu. Jadi itu sih, jadi ngobrol itu penting ya, melatih pola komunikasi kamu dan dia, karena nanti setelah menikah hal yang paling banyak kamu lakukan bersama pasangan kamu yang ngobrol, ngomong gitu. Jadi latihlah pola komunikasi kamu bersama dengan calon jodohnya kamu. Ada ascending di sini ya, mengenai belajar dari masa lalu, baik pengalaman kamu atau pengalaman orang tua kamu, pengalaman orang lain, pengalaman artis mengenai pernikahan. Belajarlah dari polanya. Jangan sampai kamu mengulangi pola yang sama. Kalau misalnya ini mengenai hal-hal yang buruk mengenai pernikahan seperti manipulatif, KDRT, perselingkuhan, belajarlah dari orang lain. Dan juga belajarlah dari pasangan-pasangan yang pernikahannya nih abadi, supaya kamu juga punya optimisme mengenai pernikahan, bahwa kamu pun juga bisa nanti ke depannya punya pernikahan yang bahagia. Dan juga pernikahan yang bahagia tentu saja nggak hanya mengenai cinta-cinta atau romantisme aja, tapi juga berjuang bareng, mau bersabar, komunikasi, kompromi, toleransi, dan sebagainya. Klise tapi ini akan membangun gitu loh, membangun pernikahan kamu supaya lebih naik tingkat lagi. Dan juga di sini kamu akan belajar banyak sih, belajar untuk mengalah, belajar nggak egois, belajar untuk berkomunikasi, terutama ketika ada masalah terjadi, diminta gimana nih mengkomunikasikan hal yang terjadi ini, kayak gitu. Jadi berbagi kebahagiaan, juga berbagi hal-hal yang kurang menyenangkan bersama dengan pasangan kamu. Seperti itu. Kemudian di sini aku akan lihat pesan-pesan pentingnya juga buat kamu ya. Unrequited love. Jadi kalau misalnya ini penting ya buat teman-teman nanti ketika kamu sudah menuju ke hari H. Kalau misalnya bahkan mungkin sebisa mungkin jauh sebelum hari H, kalau misalnya kamu di sini menemukan adanya rasa curiga, ketidakyakinan, atau mungkin kamu semakin lama bersama dengan dia kok semakin berkurang rasa penasaran aku, chemistry, rasa ketertarikan, itu bisa menjadi sinyal-sinyal yang mana kamu harus mempertimbangkan proses menuju pernikahan kamu nanti. Karena jangan sampai di sini kamu menikah karena terpaksa. Menikahlah di saat kamu siap. Menikahlah di saat kamu mencintai dia, dan menikahlah di saat kamu benar-benar berbahagia bersama dengan dia. Jadi niat pernikahan kamu ini memang untuk saling membahagiakan, saling melengkapi, belajar bersama, berjuang bareng.
bukan karena kamu menikah hanya untuk membahagiakan orang tua aja, atau sekedar supaya kamu di sini mengejar usia, atau supaya kamu di sini bisa mengikuti standar masyarakat. Karena kalau nggak menikah tuh kayaknya aneh gitu kan. Maka di sini penting bahwa menikahlah memang ketika ada rasa cinta di hati kamu, ke diri kamu, kepada calon pasangan kamu, kayak gitu. Jadi jangan sampai kamu menikah ketika kamu merasa hati kamu kosong atau kamu nggak ada ketertarikan dengan pasangan kamu. Jadi seharusnya ketertarikan itu ada. Karena ini bisa menjadi pesan penting buat kamu. Menikahlah di saat memang kamu ingin mencintai dia, merasakan cintanya, dan mau berjuang bareng bersama dengan dia. Kalau ada sedikit aja rasa kamu mempertanyakan dia serius gak ya, dia cinta gak ya, kok kamu makin curiga, coba kamu selami dulu. Jadilah mata-mata untuk mengetahui ada apa sebenarnya, karena bisa jadi itu sinyal bahaya atau intuisi kamu yang sedang membisikkan kamu bahwa ada yang gak beres, dan sebaiknya kamu selidiki dulu apapun itu yang mengganjal di hati kamu. Ya, jadi jangan sampai kamu menikah hanya karena ya seperti yang aku katakan tadi, sekedar untuk membahagiakan orang lain aja. Karena di sini seharusnya ketika kamu menikah ya kamunya bahagia, kamunya optimis, kamunya sukacita gitu ya, seperti kartu The Sun ini. Iya, honeymoon, karena seharusnya dalam pernikahan itu kamu dan dia ada dalam perahu yang sama. Jadi honeymoon itu nggak sekedar bulan madu bahagia aja, tapi juga memastikan kamu dan dia dalam tujuan pernikahan yang sama. Jadi tujuannya sama. Kita menikah untuk apa? Untuk beribadah, untuk supaya kita berdua bahagia. Aku nanti pingin punya anak berapa, nanti kita tinggal di mana, tabungan aku berapa, utang-utang dia berapa, dan sebagainya bicarakan. Jadi jangan sampai menganggap hal itu tabu, karena seharusnya tujuan pernikahan kamu dan dia sama. Jadi jangan sampai nanti setelah menikah atau mungkin 2 hari sebelum menikah kamu baru tahu kalau ternyata dia nggak ingin punya anak, atau dia pingin punya anak 10, sementara kamu pingin punya anak 2 aja cukup gitu misalnya. Atau hal-hal lainnya lah yang urgent, yang penting buat dibicarakan sebelum pernikahan, karena seharusnya sih di tujuan yang sama. Jangan sampai kamu nanti pinginnya ke Jepang, dia pinginnya ke Inggris, sehingga tujuannya udah beda nih, gimana caranya, nggak bisa di satu perahu yang sama kayak gitu. Dan juga nikmatin aja. Kamu di sini banyak banget dari tadi, nikmati momen-momen bersama dengan dia, nikmati masa-masa bahagianya kayak gitu di sini. Jadi ya punya pernikahan yang sudah berkecukupan penting ya, secara tabungan, punya rumah, tapi juga jangan juga melupakan segala momen bahagia bersama dengan dia atau dengan keluarganya kayak gitu di sini. Kemudian ada passion. Ya, sekali lagi mengenai jatuh cinta, jangan sampai kamu menikahi seseorang yang mana kamu nggak ada cinta di hati kamu. Karena seharusnya jatuh cinta, bahkan pernikahan itu harusnya passion. Ya, bergairah itu nggak hanya sekedar seksualitas, tapi bener-bener bergairah untuk ayo kita berjuang bareng. Ayo nanti kita, nggak apa-apa deh sekarang kita ngontrak dulu atau ngekos dulu, tapi nanti kedepannya kita nabung, punya rumah supaya nanti kita lebih aman, lebih bahagia gitu loh. Jadi ada gairah, ada keinginan yang sama, rasa cinta yang sama, semangat yang sama gitu loh. Jadi itu sih yang harus kamu perhatikan sebelum kamu menikah nanti ya. Jadi biarkan hati kamu tuh menikmati rasa cinta antara kamu dan dia. Jadi jangan menikah hanya sekedar formalitas aja, tapi nikmati kebahagiaan yang kamu rasakan bersama dengan dia. Nikmati cintanya, apresiasi segala perjuangan dia, kayak gitu di sini. Supaya nikahnya nggak sekedar ya supaya nikah aja, supaya nggak ditanya kapan nikah lagi gitu ya. Kemudian di sini ada I am Cherish. Jadi di sini memang kelihatannya di sini kamu bener-bener harus lebih banyak menumbuhkan energi feminin kamu buat mencintai dia dengan tulus, menghargai kehadirannya, merasakan bunga-bunga cinta, juga merasakan bagaimana hangatnya dalam pelukan dia. Sama-sama saling berbagi kebahagiaan, berbagi masalah, membiarkan dia membantu kamu gitu ya di sini, dan juga menerima baik buruknya dia. Jadi sama-sama menjadi pasangan yang melengkapi kebaikan kamu, melengkapi kekurangan dia, kelebihan dia melengkapi kekurangannya kamu, kayak gitu di sini. Sama-sama saling menopang sih. Makanya di sini kalau memang sebelumnya kamu tuh sangat-sangat mandiri, belajarlah untuk mempercayakan beberapa hal kepada pasangan kamu di sini, saling berbagi ya. Berbagi bahagia, berbagi masalah,
dan berbagi lain-lainnya kayak gitu di sini. Dan juga ini juga bisa sangat bercerita mengenai berbagi emosi, berbagi banyak hal lah. Jadi intinya jangan ragu untuk berbagi. Karena menikah itu kamu akan berbagi banyak hal, berbagi ranjang, berbagi sukacita, berbagi yang lain-lainnya. Jadi pastikan di sini kamu sudah menjadi orang yang siap jatuh cinta dan siap untuk dicintai. Kayak gitu ya. Kemudian di sini ada I will open. Maka di sini terbukalah untuk seseorang yang akan datang di hidup kamu. Boleh kok di sini kamu menjadi perempuan yang tangguh, menjadi laki-laki yang kuat, boleh, tapi juga jangan melupakan bahwa kisah cinta atau pernikahan itu seharusnya tentang terbuka. Terbukalah kepada dia mengenai apa yang kamu rasakan, terbuka kepada dia mengenai apa yang kamu impikan, terbuka mengenai apa yang kamu resahkan, kayak gitu di sini. Jadi sepertinya komunikasi menjadi pesan penting untuk pernikahan kamu nanti, menuju pernikahan terutama di sini. Jadi nikmatin aja masa-masa bahagianya, terbuka mengenai banyak hal, terbuka untuk menerima dia apa adanya, menerima segala kelebihan, kekurangan, mengapresiasi perjuangan dia kayak gitu. Dan juga terbuka kalau misalnya kamu ingin mengatakan sesuatu yang dirasa kurang enak didengar, misalnya aku marah sama kamu, ungkapkan. Aku marah sama kamu karena kamu begini, aku sebel sama kamu karena kamu begini. Terbuka aja. Jadi komunikasi menjadi pesan penting buat teman-teman yang memilih file kedua. Oke? Dan sekarang aku akan lihat dari zodiak ya. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia. Kita akan lihat bareng-bareng di sini. Ada Cancer, ada Gemini, ada Virgo, ada Capricorn, ada Leo, dan ada Aries di sini. Itu dari zodiak. Aku akan lihat di sini dari unsur nama. Bisa unsur nama kamu, bisa unsur nama dia. Ada J, ada L, O, A, C, R, I, D, Z, dan F. Kemudian beberapa tanggal atau angka di sini yang berhubungan antara kamu dengan dia nanti, bisa aja tanggal lahir, tanggal ketemu, bisa juga ini adalah tanggal pernikahan kamu dan dia. Ada 10, 14, 19, 6, 7, 15, 30, 24, 8, dan 11. Kemudian aku akan lihat juga di sini beberapa detail mengenai dia ya. Di sini ada Oktober, yang mana ini bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia, bisa aja bulan lahir, bulan ketemu, atau bulan pernikahan juga bisa. Kemudian di sini ada kemungkinan dia ini bekerja di industri perfilman bisa, industri entertainment bisa, atau memang bidang pekerjaan dia berhubungan dengan editing film, editing video, fotografi juga bisa. Kayak gitu di sini. Kemudian ada bulan September, ini juga bisa menjadi bulan yang penting antara kamu dan dia. Ya, sama seperti Oktober tadi. Kemudian di sini ada kupu-kupu yang menandakan bahwa pertemuan kamu dan dia ini akan menjadi sebuah proses yang cukup menantang lah. Menantang di sini dalam artian kamu harus belajar untuk bisa menerima hal-hal baru, bertumbuh, dan keluar dari zona kenyamanan kamu kayak gitu di sini. Karena kupu-kupu selalu erat kaitannya dengan transformasi ya. Kemudian di sini ada Eiffel dan juga Big Ben atau gedung parlemen Inggris di sini. Jadi bisa aku katakan mungkin dia ini punya ketertarikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan negara Eropa, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan Eropa, atau perkuliahan dia, atau mungkin dia justru datang dari negara yang ada di Eropa, negara manapun itu ya. Dan di sini juga ada kemungkinan dia di sini bidang pekerjaannya juga berhubungan dengan musik, atau dia punya ketertarikan hobi yang berhubungan dengan musik, atau dia bisa memainkan beberapa alat musik kayak gitu di sini. Kemudian di sini ada Snake. Kemungkinan dia juga di sini suka ngemil orangnya ya, entah di sini cemilan-cemilan manis atau cemilan-cemilan yang lebih gurih, tapi dia kelihatannya suka ngemil gitu loh di sini. Di sini juga bisa aku katakan dia orang yang punya teman yang banyak lah, atau dalam artian di sini dia orang yang tidak suka membeda-bedakan warna kulit. Pertemanan dia banyak, selama orang-orang itu tulus dan baik sama dia, maka dia akan berteman dengan mereka.
kayak gitu di sini. Kemudian di sini ada anjing dan kucing, kemungkinan besar dia punya peliharaan, atau mungkin di sini peliharaan apapun ya, hewan-hewan apapun itu, mungkin kucing, mungkin anjing, mungkin kelinci dan yang lain-lainnya, dan dia punya rasa sayang yang sangat besar kepada hewan. Atau mungkin juga bidang pekerjaan dia berhubungan dengan hewan-hewan juga bisa. Kemudian di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan Amerika Serikat ya. Di sini ada selain Eropa, mungkin juga dia punya ketertarikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Amerika. Nggak hanya Amerika Serikat, mungkin Amerika secara luas di sini, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan negara Amerika, atau mungkin juga dia punya impian pengen liburan ke sana dan sebagainya. Bisa juga orang Amerika sih di sini. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai dia dan kapan kamu akan menikah gitu ya. Dan juga pesan-pesannya, semoga aja ini bisa menjadi sebuah perspektif baru, membuat kamu lebih optimis mengenai cinta. Juga pesan-pesannya bisa menjadi pesan yang akan membawa kamu lebih mulus jalannya menuju hari bahagia kamu. Oke, buat teman-teman di sini, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan sama-sama melihat ya kapan kamu akan menikah dan pesan-pesan apa aja yang penting buat kamu, terutama nanti yang erat kaitannya dengan hari pernikahan kamu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau misalnya kamu di sini ingin reading yang lebih private, hanya untuk kamu saja, kamu bisa menghubungi nomor WhatsApp ini atau link yang aku sertakan di bawah untuk personal reading bersama dengan aku. Oke, dan sekarang kita lihat dulu readingnya. Ada Ten of Wands, Nine of Pentacles, Three of Wands, dan juga The Chariot. Oke, buat teman-teman di sini yang memilih file ketiga, aku lihat di sini ada Ten of Wands, yang mana di sini mungkin sebagian dari kamu ngerasa bahwa kamu punya imajinasi atau pemikiran bahwa pernikahan itu sesuatu yang berat, ya. Entah apa yang terjadi, tapi di sini mungkin ya, kamu di sini masih ada mungkin trauma, atau mungkin di masa kecil, masa remaja kamu melihat di depan mata kamu sebuah pernikahan yang tidak bahagia, sehingga kamu mempertanyakan sebuah komitmen. Entah mungkin di sini terjadi pada orang tua kamu, atau om tante kamu, atau mungkin teman-teman kamu kayak gitu di sini, sehingga kamu melihat bahwa tidak ada yang menarik dari pernikahan, atau mungkin kamu sangat-sangat takut untuk menuju ke arah sana. Atau kalau misalnya di sini teman-teman ada yang sedang dalam hubungan kisah cinta dengan seseorang, ya, kamu lagi dalam kondisi pacaran, mungkin di sini kamu melihat jalan menuju pernikahan itu berat kamu rasakan, karena mungkin di sini ada banyak hal yang mengganjal langkah kamu untuk menuju ke hari bahagia kamu. Mungkin di sini kamu menemukan pasangan yang baik, yang bisa menopang, atau mungkin di sini bisa bekerja sama dengan kamu dengan baik. Tapi mungkin ada hal-hal di luar kuasa kamu yang nggak bisa kamu atur gitu, yang nggak bisa kamu apa-apain lagi, dan susah untuk ketemu jalan keluarnya gimana. Biasanya sih, ini bisa mengenai restu keluarga, entah keluarga kamu, entah keluarga pasangan kamu, atau mungkin juga di sini hal-hal lain seperti perbedaan agama, perbedaan ras, suku, dan sebagainya, sehingga kamu ngerasa sulit banget. Jadi di sini baik kamu dalam kondisi single atau punya pasangan, berat kamu rasakan untuk menuju ke titik bahagia yang kamu harapkan itu, hari pernikahan kamu kayak gitu di sini. Dan mungkin ini juga menjadi sebuah tantangan ya buat kamu. Dan kalau kamu punya pacar, ya ini menjadi tantangan juga buat pasangan kamu kayak gitu. Kamu sampai sekarang masih mengusahakan. Kalau misalnya di sini kamu single dan memang ada trauma ya mengenai pernikahan atau kisah cinta, kamu di sini tetap berusaha, ayo yakin, pasti bisa, pasti mampu, pasti sanggup gitu. Atau yang punya pacar juga masih mengusahakan gimana caranya supaya sampai kepada hari bahagia itu. Cuma memang di sini ada banyak sekali tantangannya gitu di sini, tantangan yang harus kamu hadapi bersama dengan pasangan kamu ya. Dan aku lihat di sini sebenarnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, kamu ini selain ngerasa berat, sebenarnya kamu juga ngerasakan adalah optimisme mengenai hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia bersama pasangan kamu nanti. Kamu juga aku lihat tipikal orang yang juga menghargai sebuah komitmen di sini, karena ada 9 pentacles yang menandakan adanya rasa yakin, percaya bahwa ketika kamu di sini berbicara mengenai pernikahan, maka ini nggak cuma sekedar
romantisme atau sesuatu yang indah-indah aja, tapi kamu juga mengerti perjuangan untuk membangun sebuah komitmen, membangun rasa percaya, menjaga kepercayaan pasangan kamu, hanya berpatokan atau mungkin di sini hanya melihat dia sebagai orang yang bisa kamu ajak berbagi gitu loh, nggak gampang berpaling ke lain hati, jujur, setia dan sebagainya. Kamu mengerti itu semua, dan kamu di sini aku lihat juga sangat berharap someday kamu bisa menjadi perempuan atau laki-laki yang bisa memberikan komitmen yang penuh ketika ini berhubungan dengan pernikahan, dan kamu pun juga berharap hal yang sama dari pasangan kamu, komitmen, kesetiaan, kejujuran, berjuang bareng kayak gitu di sini. Dan aku lihat juga sebenarnya dari segala permasalahan atau ujian atau trauma yang masih ada menghantui pikiran kamu gitu ya, sebenarnya aku lihat kalau misalnya di sini kamu dan pasangan kamu bener-bener mampu berjuang keras, atau kalau misalnya kamu single di sini kamu bener-bener bisa menyembuhkan segala trauma luka batin kamu dengan cara apapun, dengan cara yang baik tentu saja, aku lihat akan ada kabar baik kok. Aku lihat kamu akan semakin termotivasi lagi untuk tidak takut jatuh cinta, mau saling kompromi dengan pasangan kamu, mau lebih memperbaiki pola komunikasi kamu kayak gitu-gitu. Yang aku lihat seperti itu di sini. Dan semua yang kamu risaukan, khawatirkan, pelan-pelan akan baik-baik saja. Tapi tentu saja karena ini bercerita mengenai energi ini nggak datang tiba-tiba. Memang harus ada usaha dari kamu. Entah dengan, kalau misalnya di sini kamu single dan masih ada trauma, mungkin dengan meditasi. Mungkin kalau misalnya penyebab traumanya adalah orang tua kamu, mungkin kamu butuh ngobrol sama orang tua kamu mengenai apa yang kamu rasa, ketakutan-ketakutan kamu dan sebagainya. Yang menghubungi atau mungkin berkomunikasi, atau mungkin di sini menyembuhkan luka batin kamu bersama healer atau psikolog atau siapapun orang yang kamu rasa bisa membantu kamu, atau metode apapun yang kamu rasa bisa membantu kamu mengobati luka batin kamu. Karena di sini kamu layak buat berbahagia dengan caranya kamu. Jadi seperti apapun mungkin pernikahan atau kisah cinta orang lain yang mungkin gagal, mungkin tidak sampai pada ending yang bahagia, tapi bukan berarti kamu akan mengulangi kisah yang sama. Karena setiap orang pasti punya jalannya sendiri-sendiri, setiap pasangan juga punya cobaan dan ujiannya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi tetaplah optimis dengan masa depan kisah cinta dan pernikahan kamu di sini. Dan memang harus diusahakan, nggak bisa datang tiba-tiba di sini. Tapi aku lihat akan ada sesuatu yang baik kalau kamu mengusahakan. Dan kalau misalnya kamu sudah punya pasangan ya, dan memang ada halangan gitu kan lah, restu atau apapun itu, kalau misalnya di sini kamu dan pasangan kamu sama-sama bisa menjadi pasangan yang berjuang bareng gitu ya, saling menopang, aku lihat akan ada ending yang membahagiakan, atau mungkin di sini terbuka jalan bantuan supaya hubungan kamu dan dia lebih solid ke depannya. Dan ya sekali lagi di sini ada Three of Wands yang menandakan bahwa memang harus ada pergerakan ya, keberanian, pergerakan, komitmen untuk mau berpindah. Dalam artian berpindah di sini pergerakan menuju ke sebuah titik atau sebuah perubahan yang mana memang kamu nggak bisa berlama-lama berada di zona tidak nyaman kamu dengan trauma atau luka batin kamu, atau jika bersama dengan pasangan kamu juga nggak bisa berlama-lama membiarkan hubungan ini dalam situasi yang tidak dapat dukungan, ada halangan. Ya gimana caranya, harus ada pergerakan gitu loh untuk bisa menemukan problem solvingnya, untuk bisa mengatasi masalah yang terjadi. Entah di sini dengan apapun lah yang bisa kamu usahakan dengan pasangan kamu. Dan kalau misalnya ini berkaitan dengan restu keluarga, ya coba diobrolin dengan keluarga kamu. Karena di sini sebenarnya walaupun ada usaha sekecil apapun, tapi kalau misalnya dilakukan terus-menerus, gigih, tetap optimis, sama-sama menopang dan berjuang bareng, aku lihat akan ada jalan keluar dari apa yang menjadi kekalutan pikiran kamu dan pasangan kamu, atau mungkin di sini kekalutan yang ada di hati kamu mengenai trauma yang kamu rasakan. Tapi memang di sini perlu bergerak, nggak bisa diem aja seperti itu di sini. Dan walaupun memang memulai sebuah langkah atau langkah pertama kadang itu berat, tapi kalau kamu mau berubah ya kamu harus mengusahakan di sini. Kayak gitu sih. Dan sama seperti kartu ini, sebenarnya semakin lama akan semakin menemukan jalan keluarnya. Dan di sini kamu akan menemukan jawaban. Kamu akan menemukan sebuah titik di mana oh kayak gini toh cara menyelesaikan masalah ini, gimana caranya berkompromi dan sebagainya di sini. Jadi emang harus ada pergerakan.
nggak bisa diem aja. Walaupun mungkin memang menantang ya, karena kamu harus bener-bener keluar dari zona tidak nyaman, bahkan mungkin zona nyamannya kamu harus kamu tinggalkan kalau memang kamu mengusahakan sesuatu yang lebih besar lagi ke depannya. Dan aku juga lihat di sini ada The Chariot ya. The Chariot ini mengenai keberanian untuk berjuang, karena dia di sini adalah seorang panglima perang ya. Di sini bisa aku katakan The Chariot ini, jadi memang bener-bener harus ada semangat yang luar biasa, optimisme, keyakinan bahwa kamu akan memenangkan apa yang sedang kamu perjuangkan ini. Karena panglima perang dari kubu A dan kubu B sama-sama yakin aku pasti akan menang, tinggal gimana caranya aja. Melihat di medan perang siapa nanti yang akan menang, apakah kamu dan kisah cintamu, ataukah masa lalu kamu, atau mungkin di sini lebih ke keluarga kamu kayak gitu di sini. Jadi itu sih yang bisa aku lihat dari teman-teman yang memilih file ketiga. Kemudian kartu ini juga bercerita banyak mengenai sebuah kemenangan gitu. Jadi sekali lagi, kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan tidak datang begitu saja. Memang butuh adanya proses, menikmati prosesnya. Walaupun memang proses kadang gak selalu mudah, tapi aku yakin kamu dan pasangan kamu bisa melewati ini semua. Atau kamu dan keyakinan kamu, atau mungkin di sini lebih tepatnya kamu dan optimisme kamu akan bisa memenangkan ini semua. Supaya kedepannya kamu lebih ngerti kepada orang seperti apa kamu bisa mempercayakan hati kamu, kepada orang yang bagaimana kamu bisa saling membangun masa depan bersama, kayak gitu di sini ya. Karena kamu bisa melihat bahwa ada Pegasus, atau mungkin di sini unicorn yang ada 2. Jadi di sini dalam satu tujuan yang sama. Semoga aja kedepannya setelah kamu melalui sesuatu yang kurang mengenakan ini, berproses, menemukan jalan keluarnya, kamu akan menemukan seseorang atau semakin yakin dengan pasangan kamu yang sekarang bahwa kedepannya kamu dan dia punya tujuan yang sama mengenai pernikahan ini, dan sama-sama masih tetap bersemangat untuk bisa memperjuangkan hubungan ini. Tidak takut akan konflik, ya konflik pasti datang, tinggal gimana kamu dan dia sekuat tenaga menghadapi itu semua dengan cara terbaik yang bisa kamu lakukan. Dan itu sih, jadi jangan putus asa, tetaplah yakin kalau memang kamu merasa hubungan ini bisa kamu perjuangkan. Ya, baik kamu single ataupun yang sudah berpasangan. Kemudian di sini aku akan melihat ya. Jadi kapankah aku akan menikah? Kita akan lihat bareng dari 2 kartu ini. Ada Ace of Wands dan The Hierophant. Oke. Kalau di sini Ace of Wands mungkin tidak lama. Kalau misalnya kamu sudah punya pasangan, mungkin tidak lama. Mungkin di sini kamu akan segera menemukan jawaban dari sebuah kondisi atau seseorang yang gak kamu duga-duga akan membantu kamu di sini. Karena di sini aku lihat kamu dan pasangan kamu ini, walaupun memang ada sedikit hambatan, dan ini ada kartu di Hierophant, mungkin juga mengenai agama kencang, mengenai restu keluarga juga kencang. Tapi di sini kamu akan mendapatkan bantuan, atau pada akhirnya restu yang kamu tunggu-tunggu itu akan turun, akan datang kepada kamu dan pasangan kamu. Kalau misalnya di sini kamunya masih sendiri, masih single, aku lihat di sini kamu akan menemukan passion, gairah nggak hanya mengenai seksualitas, tapi gairah, optimisme, harapan yang besar bahwa oke, aku sudah menemukan bahwa kehidupan pernikahan seperti ini yang aku harapkan, pasangan seperti ini yang aku harapkan ada di masa depan aku, dan sebagainya. Jadi kamu terbakar lagi semangatnya untuk bisa yakin bahwa kedepannya kamu akan baik-baik saja, bahwa sepahit apapun yang pernah kamu lalui, yang pernah kamu lihat, yang pernah kamu dengar mengenai pernikahan, kalau ini sesuatu yang buruk, pada akhirnya kamu memegang kendali kok akan masa depan kamu, dengan siapa nanti kamu akan dibersamakan. Kamu bisa memilih dari jutaan pria atau wanita di luar sana. Jadi sekarang yang pegang kendali adalah kamu. Kayak gitu di sini. Masih butuh waktu, tapi pada akhirnya kamu mengerti, oh aku ingin pernikahan ya, bukan pestanya, tapi kehidupan setelah pesta pernikahan yang seperti ini. Aku nanti pingin punya anak segini, aku nanti pingin tinggal di mana, aku ingin setelah menikah kalau kamu cewek tetap kerja atau mungkin jadi stay home mom, kayak gitu di sini. Jadi sudah lebih mengerti lah arahnya akan kemana. Jadi walaupun mungkin memang harus masih menunggu waktu ya, sampai beberapa waktu yang akan datang, tapi setidaknya kamu di sini sudah lebih terbuka pikiran dan hatinya mengenai tujuan pernikahan kamu sendiri. Dan di sini ada The Hierophant. Memang masih butuh waktu sekali lagi untuk kamu semakin mendewasa, mengerti tujuan kamu, menikmati prosesnya, dan butuh waktu juga untuk healing ya.
Dan kalau misalnya kamu di sini bersama pasangan kamu menunggu restu, aku lihat restu itu akan datang. Memang di sini kamu dan pasangan kamu mungkin tipe yang aku tidak akan menikah kalau belum dapat restu sepenuhnya dari orang tua gitu. Yang mana itu adalah baik. Dan yang pasti dari hubungan kamu dan dia, atau dengan calon jodoh kamu, siapapun dia nanti, kamu akan belajar banyak mengenai menerima, ikhlas, yakin bahwa Tuhan akan membawa kamu pada seseorang yang paling tepat buat kamu, di waktu yang paling tepat. Jadi mungkin tidak terburu-buru, tapi di waktu yang paling tepat, di saat kamu sudah siap secara mental, hati, pikiran, dan sebagainya. Kayak gitu di sini. Jadi ya butuh waktu, tapi it's okay, nggak apa-apa. Kamu yakin aja bahwa pemegang kendali hidup kamu kan Tuhan. Maka dekatkan diri kamu kepada Tuhan. Minta yang terbaik, karena Beliau yang paling tahu mana yang terbaik buat kamu. Kayak gitu di sini, karena keimanan, spiritualitas kamu juga akan tergembleng gitu loh, mengenai seseorang yang berhubungan dengan jodohnya kamu. Kayak gitu di sini. Dan tenang aja, kamu akan selalu dilindungi dan kamu akan dijaga. Kayak gitu sih di sini. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Ada camera, ada coffin, ada coffee cup. Yang bisa aku lihat di sini gini, memang sih banyak sekali teman-teman yang memilih pile ketiga ini yang masih melihat ke masa lalu. Ya, baik di sini mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, kurang menyenangkan, atau justru yang menyenangkan. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang mungkin punya mantan yang kisahnya sangat indah sehingga kamu kurang bisa melepas atau sulit melepas sesuatu yang memang sebaiknya sudah kamu lepaskan, sudah kamu ikhlaskan di masa lalu kamu, yang mungkin hanya menjadi sebuah kisah yang akan kamu kenang keindahannya atau menjadi pelajaran untuk kamu pelajari agar nggak terulang lagi di masa yang akan datang. Ya, dan kamu kedepannya aku lihat akan membuat banyak kenangan indah bersama seseorang yang lebih baik, entah pasangan kamu yang sekarang atau nanti orang baru. Kayak gitu di sini. Jadi sesuatu yang telah terjadi ini, baik pahit ataupun manis, jadikan itu pelajaran. Ya, di sini supaya kedepannya kamu tidak salah mengambil langkah. Jadi belajar dari pengalaman orang lain sekalipun supaya kamu berbekal. Terutama pengalaman pahit orang lain menjadi bekalnya kamu. Kayak gitu di sini. Dan di sini ada peti mati ya, yang mana bisa aku katakan segala sesuatu yang memang berakhir akan menjadi sebuah awal mula baru kamu. Jadi kalau memang kamu merasa di hubungan kamu sekarang cukup menantang dan mungkin pada akhirnya kamu tidak menemukan jalan keluar, ya, sesuatu yang memang seharusnya diakhiri ya sudah akhiri. Karena di sini setiap akhir sebuah kisah akan membuka sebuah lembaran baru di sini, yang mana akan membuat kamu bertumbuh, belajar, menemukan tantangan baru, dan belajarlah intinya dari kesalahan atau mungkin pelajaran hidup kamu sebelumnya. Tapi mudah-mudahan aja kamu akan menemukan titik terang, sebuah kemenangan dari hubungan yang sedang kamu usahakan sekarang, seperti itu. Dan ini lebih kepada buat teman-teman yang mungkin memang hubungan cintanya sudah selesai, melihat sesuatu yang gak enak tentang pernikahan, tapi yang pasti kamu layak dan berhak untuk memulai sebuah kisah yang baru, yang mana kamu yang pegang kendali dan menjadi takdirnya kamu gitu loh. Karena takdir kisah cinta kamu bisa aja lebih manis, lebih indah, lebih berwarna-warni ke depannya. Seperti itu di sini. Kemudian di sini ada coffee cup. Kamu diminta buat lebih relax ya, di sini lebih santai menghadapi yang sedang kamu hadapi sekarang. Jadi kalau sekarang kamu single, jomblo, nikmatin aja waktu kamu bertemu dengan banyak orang, kenal banyak orang, bertemu teman-teman kamu, kumpul keluarga, aktualisasi diri di perkuliahan, di pekerjaan. Nikmati momennya sampai nanti Tuhan akan mempertemukan kamu dengan jodoh kamu di waktu yang paling tepat. Jadi tetaplah santai, tapi juga jangan menutup kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru, membangun persahabatan. Siapa tahu aja jodoh kamu dimulai dari persahabatan, dari ngopi-ngopi cantik gitu kan. Semakin dekat tiba-tiba ternyata jodoh, kayak gitu juga sama. Tapi yang pasti sih di sini energi paling besarnya nikmati waktu kamu sekarang, dalam kondisi apapun sih intinya ya. Jadi jangan mengurung diri di kamar terus, tetap
buka kesempatan untuk bertemu dengan lebih banyak orang. Karena dengan kamu bertemu lebih banyak orang, kamu akan terlatih buat berkomunikasi, mengungkapkan apa yang kamu rasa, dan juga memperbesar kemungkinan kamu bertemu dengan orang yang paling tepat buat ada di masa depan kamu, yang punya impian sama dengan kamu, mungkin punya hobi yang sama, goal kedepannya sama, kayak gitu di sini. Mudah-mudahan ya. Jadi nikmati momennya, nggak apa-apa gitu ya. Sibuk kerja boleh, sibuk kuliah boleh, tapi juga jangan lupa memanjakan diri kamu dengan bertemu banyak orang, karena kamu akan belajar banyak, kayak gitu. Kemudian di sini aku akan ambil beberapa kartu lainnya. Ada heart to heart conversation. Jadi nanti kalau misalnya kamu someday bertemu dengan orang baru, ya terutama buat kamu yang masih single, di reading kali ini kamu diminta buat lebih kenal dia sedalam-dalamnya. Jadi mengungkapkan bener-bener dari hati apa yang kamu rasa. Jangan ragu mengungkapkan apa yang memang sebaiknya kamu ingin ungkapkan kepada dia. Ya, di sini misalnya kamu mengapresiasi segala kebaikan dia, kamu bisa berterima kasih kepada dia. Makasih kamu sudah bawain aku apa. Terima kasih kamu sudah datang tepat waktu, dan sebagainya. Juga kalau misalnya kamu lagi gak enak hati sama dia, kamu bisa mengungkapkan, aku sebel sama kamu, kenapa? Aku marah sama kamu karena begini begitu gitu loh. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan apa yang ada di hati kamu kepada dia. Sering-seringlah berdiskusi kepada dia mengenai banyak hal. Ya, mengenai impian masa depan kamu, pinginnya bagaimana, ingin tinggal di mana, anak berapa, bla 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 bla, seperti itu di sini. Lebih kepada feeling sih kalau di sini. Jadi jangan ragu mengungkapkan apa yang kamu rasa, baik itu perasaan yang positif ataupun perasaan yang negatif. Dan juga heart to heart conversation, semoga aja dengan begitu kamu bisa kenal dia lebih dalam, keluarganya, pertemanannya, lingkungannya, dan sebagainya, supaya kamu nggak tertipu atau gampang dikibulin orang lain. Jadi kalau misalnya kamu melihat berita beberapa hari ini, ada kasus selebritis yang mengalami KDRT dan terungkapnya masa lalu sang suami. Ya, dengan begitu kamu belajarlah dari kisah tersebut, supaya kamu benar-benar kenal pasangan kamu sedalam-dalamnya sebelum kamu menikah, supaya hal yang sama nggak terjadi di kisah cinta kamu. Seperti itu ya di sini. Kemudian trust, percaya pada situasi, percaya pada garis takdir kamu, percaya bahwa Tuhan akan membawa kamu pada jodoh terbaiknya kamu di waktu yang paling tepat. Dan di situasi ini, entah kamu masih single atau sudah punya pasangan, kamu diminta untuk punya sebuah keyakinan bahwa kamu akan terlindungi, terjaga, Tuhan akan memberikan jawaban terbaik buat kamu. Jadi ya, perbanyak berdoa, perbanyak ibadah, dan tetaplah yakin bahwa semua hal baik atau buruk yang datang di kisah cinta kamu itu pasti buat kamu. Kalau misalnya kisah kamu banyak manis-manisnya, ya kamu nikmatin itu. Tapi kalaupun kamu ada ujiannya, ada masalah yang datang, itu buat kamu semakin naik kelas, semakin belajar banyak mengenai ketangguhan kamu, keyakinan kamu, untuk menunjukkan, mengeluarkan segala potensinya kamu. Karena kadang ketika seseorang diuji, makin keluar tuh segala potensi-potensinya yang mungkin gak kamu sadari sebelumnya, bersama dengan pasangan kamu, untuk menemukan mana yang terbaik buat kamu. Kemudian di sini ada healing family issues. Jadi kisah cinta kamu itu berpengaruh banget dari masa lalu kamu. Jadi seperti aku katakan tadi ya, ini mengkonfirmasi kalau memang sebelumnya kamu datang dari keluarga yang kurang harmonis, broken home. Kamu mungkin melihat dulu orang tua kamu berpisah, sering bertengkar, bahkan mungkin kekerasan, atau mungkin orang tua kamu ada yang berselingkuh gitu ya. Ya, kamu di sini maafkanlah mereka, belajarlah dari kisah mereka. Yang terjadi di orang tua kamu tidak berarti menjadi warisan ke kamu. Meskipun orang tua kamu katakanlah punya pernikahan yang gak harmonis atau mungkin berpisah, tapi kamu masih punya banyak kesempatan, kamu masih punya banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk membuat pernikahan kamu nanti jauh lebih baik, jauh lebih membahagiakan, kayak gitu di sini. Jadi kalau memang di masa kecil kamu melihat banyak hal gak indah, maafkan diri kamu, maafkan orang tua kamu di sini. Jadi dengan memaafkan orang tua kamu, aku lihat akan terbuka pintu jodohnya kamu, pintu kebahagiaan yang berhubungan dengan pernikahan kamu di sini. Dan kalau misalnya memang pun pernikahan orang tua kamu di sini berlika-liku dan kurang membahagiakan,
nggak ada salahnya kamu di sini ngobrol sama mereka untuk ceritalah, sharing. Jadi apa sih yang terjadi sama mama papa dulunya? Kan aku udah gede nih, udah dewasa. Siapa tahu bisa jadi bekal ke aku lah ke depannya supaya tidak mengalami hal yang sama, misalnya seperti itu. Tapi di sini energi memaafkannya harus kencang banget sih. Jadi coba maafkanlah mereka. Berdamailah dengan masa lalu. Aku tahu ini kedengarannya gampang diucapkan, tapi memang menantang untuk dilakukan. Maka lakukan proses healing dan memaafkan itu dengan cara terbaiknya kamu yang bisa menemukan gimana caranya, karena yang paling mengerti orang tua kamu kan kamu sendiri, termasuk juga pola komunikasinya kayak gitu ya. Diusahakan, sekali lagi diusahakan, karena kalau kamunya nggak bergerak kamu akan begitu terus gitu ya. Kemudian di sini nih, I will worship. Jadi aku pikir kamu tenang aja, kamu di sini memang diminta untuk yakin bahwa Tuhan akan membimbing kamu. Tuhan memberadakan kamu dalam situasi seperti sekarang yang mungkin kurang enak untuk membangun kamu lebih baik ke depannya, menjadikan kamu lebih tangguh, lebih kuat, lebih yakin kepada Beliau ya, yang memegang segala kuasa akan hidup kamu. Dan juga karena perempuan atau angel ini memegang hati, kalaupun ada hati kamu yang pernah terluka sebelumnya, maka hati kamu akan baik-baik aja. Sebenarnya analogi bahwa hati itu seperti cermin atau gelas yang sekalinya pecah atau hancur berkeping-keping, nggak bisa disatukan secara sempurna. Yang harus kamu ingat, hati kamu itu bukan cermin atau kaca. Hati kamu itu bisa menyatu kembali, bahkan lebih sempurna dibanding sebelumnya. Maka di sini yakinkan, trust ya, bahwa kamu akan baik-baik saja. Yakinlah bahwa kamu akan dipertemukan dengan jodoh kamu di waktu yang tepat, yang mana kamu nanti akan dipermudah jalannya, dapat restu, dapat segala kemudahan seperti itu di sini. Jadi yakin dan percaya ya. Dan aku lihat sih kamu akan dijaga kok, dijaga banget oleh Tuhan melalui guardian angel kamu atau malaikat penjaganya kamu. Jadi ikuti intuisi kamu. Ini juga sama. Jadi aku akan heal atau mungkin aku akan tersembuhkan. Jadi di sini karena aku melihat ada 2 gambaran angel, malaikat ya. Jadi aku lihat kamu juga akan terlindungi kok. Kamu akan dibimbing, kamu akan dijaga. Jadi kalaupun benar hati kamu tuh terluka, patah hati dan sebagainya, hati kamu akan sempurna lagi nanti. Memang butuh waktu untuk menyembuhkan segala trauma dan patah hati kamu, tapi kamu akan baik-baik aja. Kamu hanya perlu yakin dan percaya kepada Tuhan, dan semoga Tuhan akan memberikan perlindungan yang banyak ke kamu, mempertemukan kamu kepada jodoh terbaiknya kamu dengan cara termudah kayak gitu di sini. Jadi kalaupun memang lagi patah hati, lagi tidak yakin, ya cobalah cara terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menyembuhkan patah hati kamu atau mungkin traumanya kamu, luka batin kamu. Terutama kalau ini berhubungan dengan orang tua kamu. Kalau kamu merasa bahwa orang tua kamu tidak bisa menjadi contoh terbaik buat pernikahan kamu, maka ambillah contoh dari pernikahan orang lain. Entah itu Eyang Habibie dan Ibu Ainun atau mungkin orang lain di sini. Jadi yakinlah bahwa kamu akan selalu dijaga. Tentu saja kisah cinta kamu juga di sini. Ya, aku lihat guardian angel kamu sedang berusaha keras untuk membimbing kamu dalam kebaikan-kebaikan. Maka lakukan cara healingnya dengan cara terbaik, bukan dengan cara menyakiti diri kamu atau membiarkan diri kamu makan-makan yang gak sehat, jadi merokok, jadi narkoboy gitu ya, jangan. Jadi tetaplah bertumbuh dengan indah supaya nanti kamu juga bertemu dengan jodoh yang indah. Karena kalau misalnya kamu di sini sudah menjadi orang yang bahagia dengan diri kamu, mencintai diri kamu, optimis mengenai kisah cinta kamu, kamu juga akan punya energi untuk menarik jodoh yang punya energi yang sama dengan kamu. Jadi kalau kamu ingin jodoh yang bahagia, kamu bahagiakan diri kamu. Kamu ingin jodoh yang setia, setiakan diri kamu. Itu sih intinya. Dan aku akan lihat ya di sini prediksinya udah, aku akan lihat dari zodiak, dari charm. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak calon jodoh atau calon suami, calon istrinya kamu ya. Di sini ada Gemini, Sagittarius, Taurus, Aries, Capricorn, ada Cancer. Dan aku akan lihat juga dari unsur nama kamu atau dia. Ada H, A, M, F, B, Y, I, C, T, dan O.
Kemudian ini adalah angka atau tanggal yang berhubungan antara kamu dan dia. Di sini ada 29, bisa juga ini tanggal pertemuan, tanggal jadian, tanggal pernikahan juga bisa. 28, 3, 23, 26, 18, 4, 21, 31 dan 30. Kemudian aku akan lihat detail mengenai dia ya di sini. Di sini ada pelukis, dalam artian mungkin orang ini bidang pekerjaan atau hobi untuk melukis, menggambar, entah dalam kanvas atau mungkin secara apa sih namanya? Pakai Photoshop atau mungkin bidang-bidang online gitulah. Jadi di sini gambarnya macam-macam. Baik pakai media kanvas atau media yang jauh lebih modern lagi kayak gitu di sini. Kemudian nah, kemungkinan ini karena CEO ya, ada kemungkinan juga dia ini wirausaha atau punya usaha sendiri yang berhubungan dengan bisnis yang sedang dia bangun. Jadi mungkin di sini dia mengelola sebuah bisnis yang mana itu adalah miliknya atau dipercaya memang sebagai CEO di sebuah perusahaan, entah perusahaan besar atau perusahaan kecil kayak gitu di sini. Kemudian di sini ada smartphone, tapi ini ada tanda silang, berarti bahwa orang ini kemungkinan tidak terlalu mengikuti perkembangan sosial media, tidak terlalu tidak terlalu keracunan oleh kehidupan kita yang penuh dengan sosial media, TikTok, Instagram. Aku lihat dia memakai smartphone hanya sekedar untuk komunikasi, kerja, dan yang berhubungan dengan itu. Tapi untuk hal-hal seperti sosial media mungkin dia nggak terlalu kecanduan lah di sini, punya tapi mungkin tidak heboh itu gitu di sini. Dia lebih menghargai pertemuan langsung dan sebagainya. Kemudian di sini ada sarjana, mungkin sekarang dia dalam proses pendidikan atau kuliah, bisa S1, S2, S3. Dia sangat menghargai pendidikan. Dia nggak suka orang yang yang tidak menghargai informasi atau perkembangan di pendidikan, ilmu pengetahuan. Jadi bisa juga bidang pekerjaannya di sini berhubungan dengan pendidikan. Mungkin dia guru atau dosen atau mungkin bekerja di kampus kayak gitu di sini. Tapi yang pasti dia sangat menghargai pendidikan sebagai bentuk penghargaan atau mungkin di sini pengembangan dirinya. Ada masak-memasak, mungkin dia di sini bisa masak atau jago masak atau menghargai kalau misalnya pasangannya mau memasakkan sesuatu buat dia kayak gitu di sini. Jadi itu sih kelihatannya cinta berawal dari mulut turun ke hati gitu ya. Dan juga di sini ada kemungkinan juga kamu dan dia ini akan ada di sebuah fase di mana komunikasi kamu dan dia lebih banyak via telepon. Mungkin karena kesibukan atau mungkin karena ada sebuah kegiatan yang mana kamu dan dia terpaksa beda kota untuk beberapa waktu sehingga lebih banyak melalui telepon, video call kayak gitu. Ya, pola komunikasinya. Kemudian di sini dia pekerja keras banget di sini, pekerja keras banget. Jadi kamu jangan kaget kalau misalnya dia bilang aku ada lembur, atau mungkin di hari Sabtu Minggu tanggal merah dia masih harus piket di kantor, harus apalah gitu ketika bekerja, karena bagi dia juga salah satu aktualisasi diri dengan bekerja. Terutama kalau memang dia sekarang masih membangun karirnya. Jadi dia pekerja keras banget gitu. Ya, makanya mungkin di sini saking sibuknya dia, makanya lebih sering komunikasinya via telepon atau video call. Di sini ada jam pasir. Memang di sini butuh waktu sih untuk pertemuan kamu dan dia, atau mungkin di sini hubungan kamu dan dia ini pelan-pelan tapi pasti. Jadi bukan hubungan yang 1 bulan ketemu menikah, 3 bulan ketemu menikah, tapi memang butuh waktu untuk saling kenal dulu, kenal dia, kenal kamu, kenal keluarga dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada pesawat terbang yang menandakan memang adanya kemungkinan kamu dan dia ini terpisah jarak karena mungkin salah satu harus dinas atau menempuh pendidikan di negara kota lain gitu kan juga bisa. Jadi mungkin ketemunya harus melalui jalur udara ya, pesawat. Kemudian aku lihat di sini juga orangnya dia bisa serius tapi juga kocak gitu, lucu, bisa bercanda-bercanda. Dan aku lihat kalau misalnya dia memang menjadi pasangan kamu, dia menjadi pasangan yang enak buat diajak ngobrol, enak buat diajak berbagi, walaupun kadang bercandaannya garing, tapi dia berusaha untuk bikin kamu ketawa, senyum. Dan semoga aja energi ini selalu ada sampai nanti kamu dan dia menua bersama dalam bahagia dan cinta. Oke, buat teman-teman di sini itu yang bisa aku lihat mengenai
ya kapan kamu menikah dan juga pesan-pesan pentingnya buat kamu. Semoga kedepannya kamu bisa bertemu dengan jodoh yang bisa saling membahagiakan, saling berjuang, dan seperti tadi menua bersama dalam bahagia dan cinta. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.